Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man saru ala nahjihim ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, a'azzakumullah. Insyaallah pada kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan kajian Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang keempat tentang apa itu tercelanya sifat bakhil. Maka pada kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang kelima. Ini tentang celaan terhadap riya. Wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ya, sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu, para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Qala, beliau menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Riya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam bahasa Arab diambil dari kata ra'a yurai, yang artinya menampakkan atau memperlihatkan. Ya, memperlihatkan amal soleh. Kemudian memperlihatkan tersebut bisa dengan cara menampakkannya, membicarakannya, atau menceritakannya. Ya, jadi riya itu mencakup itu. Bukan hanya ya ketika seorang misalnya melakukan satu ibadah, kemudian dia menampakkan ibadah yang sedang dia lakukan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian, bukan hanya sebatas itu. Jadi bisa saja seorang dia beribadah ya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada satupun yang tahu. Kemudian setelah itu dia ceritakan kepada orang lain untuk mendapatkan pujian. Ini juga disebut dengan riya, meskipun pada saat dia menjalankan ibadah tersebut nggak ada yang tahu. Ya, salat malam
di dalam rumahnya dalam keadaan lampu dimatikan gelap gulita. Mungkin istrinya nggak tahu, ya, nggak ada yang tahu sama sekali. Kemudian setelah itu di keesokan harinya dia ceritakan kepada orang lain dengan niat apa? Bukan untuk memotivasi orang lain, tetapi untuk mendapatkan pujian. Itu juga termasuk riya. Nah, jadi memperlihatkan amal itu bisa dengan menampakkannya pada saat dia menjalankan ibadah tersebut, atau ya menceritakannya kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian atau keuntungan yang lainnya. Nah, riya ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, riya termasuk akhlak buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi riya itu perilaku yang buruk terhadap Allah, bukan kepada manusia. Ya. Jadi kalau seorang menjalankan ibadah karena dia, itu dia telah berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada manusia. Manusia nggak ada nggak ada. Jadi manusia itu tidak menjadi korban gitu, tidak dizalimi, tetapi dia berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit riya itu umumnya menjangkiti orang-orang yang baik akhlaknya kepada sesama manusia, menjangkiti orang-orang yang rajin beribadah. Ya, karena memang apa? Ya, riya itu adalah untuk mencari pujian manusia, sehingga dia akan menunjukkan akhlak baiknya di hadapan manusia. Dia akan menunjukkan ibadahnya di hadapan manusia. Ya, tujuannya untuk mendapatkan pujian. Nah, kemudian di dalam hadis tadi disebutkan ya, riya itu adalah asyirkul asghar. Dia adalah syirik kecil. Jadi riya itu dikatakan sebagai syirik karena seorang tatkala dia beribadah, dia menjadikan manusia sebagai tujuan dari ibadahnya untuk menandingi Allah. Ya, harusnya kan ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah. Ya, qul inna sholati ya wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harusnya kan seperti itu. Ya, katakanlah semuanya sholatku, kemudian ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Asalnya ibadah itu seperti itu. Tapi ketika seorang dia beribadah, tujuannya ya untuk mendapatkan pujian dari manusia, berarti dia telah menjadikan bagi Allah sebuah tandingan. Nah, dari situ riya itu disebut dengan syirik. Ya. Jadi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tujuan. Ya. Dulu pernah kita sebutkan ya, macam-macam syirik. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Tidak perlu kita ulang. Ya, karena sudah sering kita sampaikan. Nah, kalau syirik besar itu kan jelas bahayanya banyak sekali. Nah, syirik kecil ini, kalau syirik besar itu kan kemarin menggugurkan semua pahala, ya semua amalan sejak dia menjadi mukallaf, ya sejak dia balik sampai saat dia melakukan kesyirikan besar tersebut. Itu semua pahala, semua amalan hilang. Syirik besar kan seperti itu. Nah, kalau syirik kecil itu dia hanya menggugurkan pahala yang dia jalankan
dengan riya. Ya, misalnya nih, ada orang sholat, misalnya eh, sholat duhur, itu dia jalankan dengan riya. Ya, dia berangkat dari rumah ke masjid itu, benar-benar tujuannya itu biar dilihat oleh orang lain. Oh, ini rajin ke masjid, ya kan? Kemudian sholat asar dia berangkat lagi ke masjid, tetapi dia ikhlas. Ya, saya nggak mengharapkan pujian dari orang lain. Ya, lillahi ta'ala, berangkat ya sholat asar. Kemudian sholat maghrib dia berangkat lagi. Ya, tetapi dicampuri dengan tadi riya tadi. Ya, riya lagi. Nah, di antara 3 sholat itu tadi, yang gugur adalah sholat zuhur dan sholat maghrib. Ya. Adapun sholat asar itu tadi dia jalankan dengan ikhlas, maka pahalanya insya Allah tetap. Ya. Tapi sholat zuhur dan sholat maghrib dia jalankan dengan riya itulah yang gugur pahalanya. Dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, itu di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Nah, namun meski demikian, ya, ma'asyarul ikhwan azakumullah, meskipun riya itu masuk dalam kategori syirik kecil, namun dia tergolong sebagai dosa besar. Ya, ini jangan dianggap ada kata-kata kecilnya, itu jangan dianggap dosa kecil. Riya itu dosa besar. Ya, riya yang dia tergolong sebagai syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun dia termasuk dosa besar. Dalil yang menunjukkan bahwasanya riya itu adalah dosa besar adalah hadis ya tentang 3 golongan manusia yang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertama kali sebelum Allah Subhanahu wa taala mengadili yang lainnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah yang pertama, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang syahid, ya. Jadi dia mati di medan perang. Dia dibawa, ya, didatangkan di hadapan Allah, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian ditampakkan semua kenikmatannya. Kemudian orang tersebut mengakui kenikmatan tersebut. Setelah itu Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Kemudian laki-laki tadi mengatakan, qataltu fika hatta ustushhid. Aku berperang yang di jalanmu hingga aku terbunuh sebagai syahid. Kemudian Allah yang mengetahui niatan hati hamba-hambanya, ya, Allah membantah itu. Kadzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari. Namun kamu dahulu perang itu agar kamu disebut sebagai orang yang pemberani. Waqatila, dan sudah dikatakan seperti itu. Ya, jadi sudah mendapatkan tujuannya. Waktu perang di dunia itu sampai dia syahid, terbunuh, itu tujuannya agar disebut sebagai orang yang pemberani. Kemudian tatkala dia terbunuh, orang-orang sudah menyebut dia sebagai laki-laki pemberani. Udah, tujuannya tercapai, selesai. Ya. Kemudian setelah itu malaikat diperintahkan untuk menyeret orang tersebut. Ya, menyeret dalam keadaan wajahnya tertelungkup ke bawah. Ya, jadi diseret itu menunjukkan ya kakinya itu diseret begitu, kemudian dia tengkurap, ya, sehingga wajahnya itu gasrut. Gasrut tahu kan? Wajahnya gasrut.
diseret dalam keadaan tertelungkup, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Masya Allah. Jadi amalannya itu amalan besar, ya perang. Jadi secara zahirnya itu dia meninggikan kalimat Allah. Ya, jihad itu kan adalah amalan yang sangat mulia sekali. Ya, perang melawan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Itu amalan yang luar biasa. Ya. Tetapi karena salah niat, ya tujuannya itu agar dikatakan sebagai pemberani, maka di akhirat dia menjadi orang yang paling celaka. Ya. Na'udzubillah. Itu kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ini seorang laki-laki yang belajar satu ilmu, kemudian mengajarkannya. Ya, dan dia juga membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, menuntut ilmu. Ya, jadi belajar ilmu agama, kemudian mengajarkan kepada orang lain, dan juga dia membaca Al-Quran. Masya Allah, ini amalan yang besar juga. Ya, luar biasa besar amalannya. Menuntut ilmu kan ibadah yang agung. Ya, ibadahnya orang-orang yang mulia, yang ditempuh oleh para ulama, ditempuh oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mulia. Menuntut ilmu itu ibadah yang menjadi ciri khas mereka. Ya, baca Al-Quran juga sama. Kemudian dia dihadapkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan nikmat-nikmatnya, kemudian dia mengakui nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya, ini apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Kemudian orang itu mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku mempelajari ilmu agama, kemudian aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran, semuanya untukmu ya Allah. Ya. Kemudian Allah yang mengetahui isi hati hamba tersebut, ya, pada saat dia melakukan itu waktu di dunia, maka Allah bantah, kadzabta, kamu dusta. Namun ya, engkau belajar ilmu itu agar engkau dikatakan sebagai orang yang alim, engkau membaca Al-Quran agar engkau dikatakan sebagai qari, ya, pembaca Al-Quran. Faqad qila, dan semuanya sudah dikatakan seperti itu. Jadi waktu di dunia itu sudah dikatakan, ya, oh dia belajar ilmu agama, ya, masya Allah, alim ya. Dia mengajarkan ilmu agama, masya Allah, ilmunya banyak, alim. Itu tujuan utamanya. Kemudian dia sudah mendapatkan sebutan tersebut, ya, fulan alim, terkenal di kalangan manusia. Ya. Kemudian dia juga rajin membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya bagus. Ya, kalau imam bagus suaranya, ya, sampai orang-orang pada senang. Tujuan utamanya dia membaca Al-Quran seperti itu untuk dikatakan sebagai qari. Ya, dan orang-orang sudah menyebut dia sebagai qari yang bagus. Ya, sudah tercapai tujuannya, selesai. Ya. Kemudian setelah itu sama, malaikat diperintahkan untuk menyeret orang tersebut. Ya, sama, tertelungkup. Ya. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya, na'udzubillah. Nah, kalau baca hadis ini itu ngeri. Ya. Meskipun mungkin kita dulu sebelumnya pernah mendengar hadis ini, tapi perlu untuk terus diingatkan. Ya, karena hati manusia itu terpapar dengan kelalaian. Ya, sudah pernah membaca ini, kemudian ya dia beraktivitas, ya, setiap hari mencari maisha, menjalankan aktivitas harian. Terkadang lupa dengan yang seperti itu. Kemudian ketika dibacakan lagi, astagfirullahaladzim. Ya, kita khawatir, ya, ketika kita melakukan amalan-amalan tertentu, ya, yang mulia, yang afdal, kemudian kita ada riya di dalam hati kita. Ini perlu diingatkan. Kemudian orang yang ketiga, yaitu orang yang Allah berikan kelapangan harta. Ya, Allah
berikan kelapangan rezeki, hartanya berlimpah. Kemudian dia didatangkan di hadapan Allah, ditanya, sama ya, ditampakkan nikmatnya, kemudian ditanya, ya, engkau melakukan apa? Ya, atau apa yang engkau lakukan terhadap nikmat-nikmat tersebut? Maka orang itu mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Ya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan yang engkau suka. Ya, hamba itu bersedekah ya di kesempatan tersebut kecuali aku sudah bersedekah karenamu. Ya, jadi maknanya di semua jalan kebaikan yang di situ diperintahkan untuk berinfak, itu dia infak di situ. Misalnya ada perintah dari Al-Quran untuk infak ya, menginfak, berinfak ya untuk anak-anak yatim. Dia sudah ada di situ, ya, dia sudah lakukan. Kemudian untuk membantu orang-orang fakir miskin, dia sudah lakukan. Ya. Kemudian ada panggilan untuk membangun masjid, dia sudah infak juga. Ya. Kemudian untuk membantu para janda, dia sudah infak juga. Ya. Kemudian untuk jihad misalnya, dia sudah infak di situ. Jadi semua jalan yang dipanggil oleh Allah untuk infak, itu dia tidak tinggalkan sama sekali. Ya. Semua jalan infak itu dia ada di sini. Kemudian sama, ya Allah mengetahui isi hati orang tersebut tatkala dia infak di dunia. Ya. Maka Allah membantahnya, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad. Namun kau melakukan itu semuanya agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, faqad qila, dan sudah dikatakan seperti itu. Jadi waktu di dunia, dia infak kemana-mana itu tujuannya agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ternyata sudah manusia ya mengenal dia ini sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Jadi sesuai dengan tujuan hatinya itu sudah tercapai tujuannya. Kemudian di akhirat apa? Sama. Malaikat diperintahkan untuk menyeret orang tersebut ya, dalam keadaan tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang agung, amalan yang mulia. Namun tatkala dilaksanakan dengan riya, ya, dengan riya, itu menyebabkan mereka semuanya diseret ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka. Bahkan diadili sebelum orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, sebelum para pelaku kesyirikan. Itu mereka dulu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya riya itu adalah dosa besar. Meskipun tadi dalam pembahasan syirik itu dia masuk dalam syirik kecil, tapi dosanya dosa besar. Ya. Itu makanya jangan terpedaya dengan sebutan kecilnya itu. Riya itu dalam hadis asyirkul asghar, syirik kecil. Terus kita menyepelekan. Ya. Nah itu. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan penyebutan 3 jenis amalan dalam hadis tadi, riwayat Muslim tadi, itu bukan pembatasan, tetapi itu sebagai contoh. Artinya apa? Kalau kita melakukan amalan dengan riya selain dari 3 jenis amalan yang disebutkan dalam hadis tadi, maka terancam juga seperti itu. Ya. Jadi bukan hanya jihad, bukan hanya menuntut ilmu dan mengajarkannya, bukan hanya baca Al-Quran, bukan hanya sedekah, ya, tapi semuanya. Kalau kita jalankan dengan riya, maka kita terancam dengan kondisi seperti itu kan. Ya. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu bukan pembatasan. Artinya gini, kalau berarti selain dari 3 amalan tadi, kalau kita jalankan dengan riya itu nggak dapat ancaman gitu, enggak. Ya, dapat ancaman juga. Nah itu. Kemudian ma'asyiral ikhwan azzakumullah, di dalam hadis yang lain terkait masalah riya ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri
radhiyallahu anhu. Dan hadis ini derajatnya hasan. Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'alaikum 'indi min al-masih ad-dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang lebih aku khawatirkan atas kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian para sahabat mengatakan, "Bala." Ya, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Asyirkul khafi." Jadi yang aku khawatirkan atas kalian, bahkan kekhawatiranku atas kalian itu terhadap sesuatu tersebut melebihi kekhawatiranku terhadap kalian dari fitnah Dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Ya. Kemudian Rasulullah memberikan contohnya, an yakuna rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ini seorang dia berdiri untuk sholat, kemudian dia memperbagus sholatnya. Karena apa? Dia mengetahui ada orang lain yang melihatnya. Di sini Rasulullah mencontohkan sholat. Ya, mencontohkan sholat. Jadi ini menunjukkan ya bahwasanya riya itu menimpa orang-orang yang rajin ibadah. Ya, menimpa orang yang rajin ibadah. Kalau pelaku maksiat itu mereka enggak riya. Ya, jadi riya itu tidak menimpa para pecandu khamr. Memang ada orang minum khamr itu riya. Orang khamr kan bukan ibadah. Ya kan? Ini maksiat. Kemudian riya itu juga tidak menimpa ya pelaku zina. Kan enggak ada itu. Ya, kemudian pencuri itu riya itu enggak ada. Yang riya itu adalah orang-orang yang rajin ibadah, menimpa mereka. Yang mana di dalam hadis ini juga Rasulullah mencontohkannya orang yang melaksanakan sholat. Jadi dia memperbagus sholatnya. Jadi pas sholat itu diperbagus, gerakannya disempurnakan. Padahal kalau dia sedang sendirian di rumah itu nggak seperti itu. Ya, dia kalau sholat sunnah di rumah itu gerakannya biasa. Bahkan mungkin cenderung cepat, kemudian tidak memperhatikan gerakannya. Tapi ketika sholat di masjid, di situ banyak orang, ya, kemudian dia merasa ini banyak orang yang melihat saya. Akhirnya dia memperbagus sholatnya, takbirnya beda, kemudian mungkin lamanya juga berbeda, kemudian rukunnya juga berbeda. Pokoknya semuanya beda. Ya, saya pernah dengar dari Ustaz dulu ya waktu kajian-kajian di Solo itu. Ada mengatakan, jadi untuk salah satu cara ya untuk mengidentifikasi ya apakah sholat kita itu kita jalankan dengan riya atau tidak, kita lihat kondisi sholat kita itu ketika kita sendirian dengan di masjid seperti ini ramai, itu sama atau tidak? Ya. Kalau ternyata beda, lebih bagus ketika kita jalankan di masjid, maka itu salah satu indikasi bahwasanya sholat kita itu riya. Ya. Nah kan begitu kan, masa beda sholat di rumah sama sini kok beda? Ya, di rumah itu asal-asalan, satset, ya kan? Tapi di sini kok beda banget, lama, ya, kemudian terlihat khusyuk, padahal di rumah nggak seperti itu. Nah itu bahan untuk muhasabah. Kalau misalnya kondisi kita seperti itu, ya maka sekarang harus kita ubah. Ya kondisikan sholat kita di rumah dengan di sini itu sama. Kemudian ma'asyiral ikhwah azakumullah, di dalam hadis ini yang kita bahasnya, hadis kelima ini, atau hadis yang barusan kita baca tadi. Jadi Rasulullah itu lebih mengkhawatirkan umatnya dari riya daripada fitnah Dajjal, ya kan? Yang barusan kita baca tadi. Nah itu ini
Dilihat, karena ini ada dua alasannya. Kenapa seperti itu? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, Dajjal itu hanya muncul sekali di akhir zaman. Ya, Dajjal itu hanya muncul sekali di akhir zaman. Salah satu tanda kiamat besar muncul di akhir zaman. Adapun riya itu selama manusia hidup, ya selama manusia hidup, dia akan terus berjuang melawan riya. Ya, jadi selama kita hidup itu kita dituntut untuk terus berjuang melawan riya. Nah kalau Dajjal kan sekarang kita nggak ketemu, belum ada. Meskipun Dajjal itu sudah ada, tapi belum keluar. Ya, Dajjal itu sudah ada, tapi belum keluar. Di dalam hadis, ya dulu ada sahabat yang bercerita kepada Nabi SAW pernah ketemu dengan makhluk ya dengan ciri-ciri seperti ini di sebuah pulau yang kecil. Ketika itu dia belum masuk Islam. Ya, ketika sedang berlayar terombang-ambing oleh ombak, oleh badai, akhirnya terdampar di sebuah pulau. Jadi dia tidak tahu di mana. Ya. Kemudian di pulau tersebut ya ketemu dengan binatang yang bulunya lebat, yang nggak tahu nih kepalanya yang mana, kemudian bagian belakangnya yang mana nggak tahu. Dan binatang itu bisa berbicara. Ya, akhirnya dituntun ketemu dengan satu makhluk ya yang kemudian disebutkan itu ciri-cirinya, dan Rasulullah memberi isyarat ya bahwasanya itu adalah Dajjal. Ya, dirantai Dajjal itu. Ini sudah ada. Ya, itu dalam hadis riwayat Bukhari. Meskipun sudah ada ya Dajjal itu, dan itu masih tersembunyi, nggak tahu tempatnya di mana. Ya, pulaunya juga di mana, itu manusia tidak menemukan sampai sekarang. Kecuali sahabat tadi yang memang Allah takdirkan terdampar di situ, kemudian datang kepada Nabi setelah masuk Islam menceritakan itu. Ya, ciri-ciri makhluk yang dia temui. Nah, meskipun sekarang Dajjal itu sudah ada, tapi kita belum pernah berjumpa dan belum mendapati fitnah Dajjal, gitu kan? Tapi kalau riya itu, ya selama kita hidup, kita akan berjuang, dituntut untuk berjuang melawan riya. Ya, itu salah satu sebabnya atau alasannya. Kenapa Dajjal itu, kenapa riya itu lebih Rasulullah khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Kemudian alasan yang kedua, orang-orang yang terfitnah dan menjadi pengikut Dajjal bukan dari golongan orang-orang yang soleh. Ya, nanti di akhir zaman orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal itu bukan dari golongan orang-orang yang soleh, tetapi mereka adalah para pelaku maksiat, ya para pelaku kebid'ahan, termasuk kelompok bid'ah yang akan mengekor kepada Dajjal itu adalah kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij yang ya di masa Khalifah Utsman itu membunuh Utsman bin Affan. Ya, kemudian dilanjutkan membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga merencanakan pembunuhan terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, kemudian juga sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat-sahabat yang lain. Ya. Dan sampai sekarang ini berpemahaman dengan pemahaman mereka. Itu nanti di akhir zaman ya mereka ini akan mengikuti Dajjal. Jadi meskipun ini ya mereka itu sangat takut terhadap kekufuran, ya mereka benar-benar takut sekali terhadap kekufuran, tetapi kebablasan. Akhirnya apa? Nanti di akhir zaman itu justru mereka akan menjadi pengikut Dajjal.
Itu. Kemudian orang-orang munafik, ya, kemudian orang-orang Yahudi, itu semua mereka akan menjadi pengikut Dajjal. Jadi bukan orang-orang yang soleh. Nah, ini salah satu alasan juga ya, kenapa Rasulullah mengkhawatirkan umatnya ya fitnah riya daripada fitnah Dajjal. Karena ikuti Dajjal nanti orang-orang yang bukan soleh. Nah, tapi kalau kalau riya itu ya akan selalu menghantui dan menimpa orang-orang yang soleh saja. Para ulama zaman dahulu itu mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap riya. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri itu beliau mengungkapkan, ya, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah berhadapan ya dengan perkara yang paling berat seperti memperbaiki niatku. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah di dalam hatiku. Ini pengakuan dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, seorang yang mulia. Beliau mengakui, jadi tidak ada sesuatu yang paling berat ya untuk aku selalu obati dalam diriku ini kecuali niatku. Ya. Ini beliau mengakui niat itu paling berat untuk selalu ditata. Ya. Karena apa? Hati itu selalu berubah-ubah. Kadang kita seperti itu. Kadang kita berusaha untuk menjalankan ibadah itu ikhlas, gitu kan? Tapi yang namanya syaitan itu kan terus ya berusaha untuk mengusik hati kita. Itu loh, lagi ada yang lihat. Ya. Kemudian ini amal yang bagus loh, kalau diketahui oleh orang itu, mesti mereka akan menguji. Mereka pasti akan menganggapmu sebagai ini. Itu bisikan syaitan terus ada. Ya. Itu kadang membuat hati kita itu, oh iya ya. Ini kalau kita ceritakan mungkin akan menjadi sesuatu yang wah. Ya, kalau kita ceritakan kepada si fulan pasti akan menjadi akan dipuji, mesti akan membuat kita menjadi terpandang, ya, akan membuat kita menjadi orang yang diperhitungkan dan seterusnya. Ini, jadi berubah-ubah terus. Ya, maka kita tadi selama hidup kita itu terus dituntut untuk memerangi riya. Ya, dan itu lebih besar daripada fitnah Dajjal. Kemudian ma'asyiral ikhwan azzakumullah, orang yang beribadah dengan riya itu bukan hanya pahalanya itu bukan hanya nol, tetapi apa? Minus. Ya kan? Rugi itu kan? Jadi sudah melaksanakan ibadah, sudah lelah-lelah ya dia bangun malam misalnya kan. Kemudian berjuang ini luar biasa, bangun malam jam 2:30 atau jam 2 misalnya. Dia bangun malam, ya, berwudu, melawan ngantuk, ya kan, kemudian sholat. Pokoknya perjuangan ini luar biasa. Kemudian setelah itu dia ceritakan ke orang lain. Tujuannya apa? Biar dapat pujian. Nah, maka ya ibadah yang sudah susah payah dia jalankan tadi dengan penuh perjuangan, itu pahalanya nggak ada sama sekali, nol, bahkan minus. Ya, bahkan minus. Karena apa? Dia bukan hanya tidak mendapatkan pahala, tetapi dia melakukan kemaksiatan yang besar, dosa yang besar. Yang tadi ancamannya itu di akhirat yang neraka. Ya, jadi orang yang melakukan riya itu bukan hanya nol, tetapi minus. Ya, bukan hanya nol, tetapi minus. Sehingga dia menjadi orang yang merugi. Kemudian orang-orang yang menjalankan ibadah dengan riya, mereka di akhirat akan menjadi orang yang terhina. Ya, nanti di akhirat orang-orang yang
ibadah dengan riya itu ketika manusia yang lain akan dibalas ya dengan amalan-amalan mereka. Jadi amalan kita itu kan nanti akan dibalas oleh Allah, amal soleh. Jadi di saat orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, mereka mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla akan mengatakan kepada orang-orang yang ibadah dengan riya. Ya. Allah akan mengatakan izhabu ilal ladzina kuntum turabuna fid dunya. Ya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian cari muka di hadapan mereka dalam waktu di dunia. Ya. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa. Coba lihatlah oleh kalian, apakah kalian akan mendapati balasan dari sisi mereka. Kan hina itu. Jadi di saat yang lain itu Allah berikan balasan ya pahala amalnya. Maka orang-orang yang riya itu disuruh cari sendiri. Ya. Kalian kan dulu ibadahnya bukan karena aku, cari sana. Ya. Cari kepada orang-orang yang kalian dulu cari muka di hadapan mereka. Ya, silahkan cari. Apakah kalian mendapati satu balasan dari sisi mereka? Ya jelas nggak ada. Ya, karena di akhirat itu ya rajanya adalah Allah. Yang membalas kebaikan adalah Allah. Ya, manusia tidak ada yang bisa memberikannya. Sudah ada? Sudah belum? Tadi suara tadi? Belum ya? Udah. Udah, ada dulu. Apa ada dulu? Soalnya kita lanjutkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan. Berikutnya riya ada dua macam. Yang pertama, riya yang jelas istilahnya itu ar-riya'ul ikhlas. Jadi riya yang nyata, riya yang murni. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Jadi dia memperbagus sholatnya, karena ada yang memperhatikan. Dia memperbagus sholatnya karena ada yang memperhatikan. Itu. Atau contoh yang lainnya, misalnya menampakkan dirinya di pagi hari ngantuk, badannya lemas, ngantuk. Tujuannya apa? Ya ingin menunjukkan kalau tadi malam itu dia bangun sholat malam. Sendiri gitu, bisa gitu ya? Ya, gitu kan? Terus apa lagi? Pas hari Senin atau pas Ayyamul Bid, ya dia puasa. Kemudian dia tampakkan dia lemas, kemudian bibirnya itu kering. Ya, dia sengaja tampakkan seperti itu. Ya, tujuannya apa? Ya untuk memberitahu kalau dia itu di hari Senin itu sedang puasa, atau di Ayyamul Bid dia sedang puasa. Nah, seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain. Jadi dia benar-benar menampakkan kondisi dirinya atau ibadahnya di hadapan orang lain. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pujian atau menampakkan diri itu sedang menjalankan ibadahnya. Nah, namun perlu kita ingat pula ya. Jadi ketika kita melihat misalnya ada orang yang paginya ngantuk, ya, badannya lemes, itu jangan langsung kita tuduh kamu riya ya. Itu. Emang apa? Ya kondisinya memang seperti itu. Ya kalau orang memang di pagi harinya ngantuk, badannya lemes karena tadi malam dia bangun, ya kan? Selama dia tidak meniatkan memamerkan amalannya, ya sudah. Ya karena seperti itu adalah amalan hati. Ya amalan hati. Jadi yang mengetahui diri dia riya atau tidak itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tadi kita sebutkan contoh itu bukan untuk menghakimi orang lain. Ya, ketika kita melihat orang lain di hari Senin bibirnya kering, terus kita tuduh kamu riya ya, puasa, enggak seperti itu. Ya, jadi itu tadi cuma contoh ya riya yang nyata, yang apa. Jadi ketika dia sengaja memamerkan seperti itu dengan niatan menampakkan dia ibadah, yaitu riya. Ya, tapi enggak semua orang yang bibirnya kering gitu kan di hari Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid itu artinya dia melakukan riya, itu enggak. Ya, jadi kita tujuan menjelaskan contoh-contoh tersebut sebagai bahan apa? Muhasabah untuk diri kita semuanya.
agar kita tidak sengaja melakukannya karena ingin riya. Nah, ada orang misalnya kemana-mana buat tasbih, kan boleh itu, ya, buat tasbih misalnya untuk berzikir, nggak apa-apa kan? Meskipun paling baik itu menggunakan ini, ya, tangan, seperti setelah sholat itu yang paling baik menggunakan tangan. Tapi kalau misalnya seseorang sulit untuk menghitung, ya, gampang lupa misalnya, apalagi dia menjalankan zikir pagi dan petang itu, dia membaca subhanallah wa bihamdih misalnya 100 kali, kalau pakai tangan itu lupa nanti, makanya dia menggunakan tasbihnya nggak apa-apa. Misalnya ada orang kemana buat tasbih, ya, dia berpikir. Nah, kalau orang tersebut misalnya melakukan seperti itu, tujuannya agar orang-orang tahu dia itu adalah suka zikir, ya, termasuk dari ahli zikir misalnya, maka itu riya yang nyata, gitu kan? Nah, terus bukan berarti nanti kalau kita ketemu dengan orang lain sedang megang tasbih zikir, terus kita tuduh apa? Riya. Ya, enggak seperti itu. Nah, karena itu adalah amalan hati. Kita tidak boleh memvonis, ya, seseorang terkait dengan masalah amalan hati. Ya. Tujuan atau niat itu kita nggak boleh memvonis mereka. Ya. Jadi, oh, kamu riya ya. Dari mana tahunya? Ya kan? Itu urusan dia dengan Allah. Gitu. Jadi kita membicarakan orang kalau misalnya beribadah, ya, dengan nampak seperti itu, tujuannya agar orang lain tahu saya ini ahli zikir, ya, saya ini ahli puasa, saya ahli ini. Itu berarti riya, gitu kan? Tapi kalau kita melihat orang Islam seperti itu, jangan kita tuduh apa? Riya. Itu ya, jadi jangan keliru nanti. Ya, melihat orang kemana buat tasbih itu, kamu riya ya, jangan begitu. Kemudian yang kedua, riya yang tersembunyi. Riya yang tersembunyi. Seperti, ya, tatkala kita atau ada mengatakan si fulan, ya, fulan itu dia nggak pernah sholat jamaah di masjid. Dia sedang ngobrol ke orang lain, si fulan nggak pernah kelihatan di masjid, yang nggak pernah jamaah. Nah, dia ngomong seperti itu ke orang lain ini, tujuannya apa? Ingin menampakkan kalau saya itu setiap hari ke masjid. Nah, itu, ya kan? Itu dia tersembunyi. Jadi dia ngomong ke orang lain, ngobrol gitu, itu nggak pernah kelihatan ke masjid kok, ya, nggak pernah kelihatan ke masjid sama sekali, jamaah nggak pernah. Nah, tujuan dia ngomong seperti itu untuk menunjukkan kalau saya ke masjid terus. Nah, ini bahaya loh, ya. Ini namanya riya yang tersembunyi. Ya, jadi dia ngomong menjatuhkan orang lain itu tujuannya apa? Untuk menampakkan dirinya. Nah, riya yang model seperti ini, yang terselubung, tersembunyi seperti ini, pelakunya dia melakukan dua kejahatan. Ya. Kejahatan yang pertama apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain, ghibah. Gitu kan? Kemudian yang kedua dia terjatuh dalam riya. Ya. Jadi dua dosa langsung dia kumpulkan untuk riya yang tersembunyi. Sama ketika mengatakan dia itu nggak pernah pergi ke majelis taklim, mana nggak pernah. Nah, dia tujuannya ngomong ke orang lain seperti itu untuk menyampaikan kalau saya taklim terus. Nah, itu riya tersembunyi, ya, riya tersembunyi. Dan masih banyak ya contoh-contoh. Jadi riya itu bentuknya banyak sekali. Kita harus hati-hati. Ya, kalau kata Ustaz Firanda kemarin waktu daurah di Jatinegara, daurah kaidah-kaidah asma wa sifat, beliau menyampaikan, ya, kita itu apapun, ya, jadi apapun yang bisa menghasilkan
pujian manusia itu sebaiknya kita tutup rapat-rapat. Ya, apapun itu. Termasuk tadi obrolan-obrolan terus yang bisa mendatangkan pujian manusia untuk kita. Itu kalau bisa kita tutup rapat. Ya, itu berat loh itu. Berat ya. Kadang kita pas ngobrol gitu nggak sadar, mungkin kelepasan. Ya, kita menceritakan sesuatu yang di situ kita ingin agar orang lain itu memuji kita. Ya, kadang kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu, mungkin tanpa kita sadari. Ya, atau kita terbawa suasana misalnya menceritakan ini, pas kita sadar, oh iya, nggak boleh harusnya, gitu kan? Nah, jadi kalau bisa amalan apapun, ya apapun itu yang bisa mendatangkan pujian manusia kepada kita tutup. Ya terkait masalah ibadah. Kemudian ringkas saja, ya yang terakhir, yaitu kiat ya agar terlindung dari riya. Mengingat riya itu adalah dosa yang besar, ya, yang bisa menggugurkan pahala ya amal kita, maka kita harus mengetahui kiatnya, ya agar kita terlindung dari riya. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Doa ini yang paling utama. Ya, jadi kita untuk bisa terbebas dari riya itu kita harus berdoa kepada Allah. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam masalah ini adalah doa yang berbunyi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Apa? Nanti dicatat aja. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allahumma inna na'udzubika. Kalau diganti ini juga boleh. Kalau ini a'udzubika. Inna juga apa deh? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ana ulangi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu. Saya dulu dapat doa seperti ini, diajarkan doa seperti ini pas SMA. Ya. SMA itu saya punya guru Masya Allah soleh gitu kan. Itu ngajarin saya diantaranya doa seperti ini. Ya lagi ngobrol-ngobrol bicarakan masalah syirik, ya, riya gitu kan. Kemudian beliau mengajarkan. Saya tanya, Pak, kalau kita khawatir seperti itu gimana ya? Akhirnya beliau menyampaikan hadis ini doa. Sampai sekarang masih ingat. Jadi saya pertama kali tahu doa ini itu dari beliau. Itu doanya ya. Kemudian kadang gini ya, terkadang kita menghadapi satu kondisi yang kita itu sebenarnya tidak menginginkan pujian, gitu kan? Kita benar-benar ikhlas itu, tidak menginginkan pujian. Namun tiba-tiba ada orang yang memuji kita. Ya, itu kan kadang mempengaruhi hati kita kan? Ya, kadang mempengaruhi kita. Nah, kalau kita menghadapi kondisi seperti itu, kita juga sebaiknya membaca doa yang diajarkan oleh para pendahulu kita yang soleh, para ulama. Ya, mereka berdoa kalau mendapatkan pujian dari orang lain, mereka berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun.
Ya, Allahumma la tu'akhidni bima yaqul. Ya Allah, janganlah engkau adab aku, janganlah engkau hukum aku karena perkataan mereka. Ya. Kemudian waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku ya, pada apa yang mereka tidak ketahui. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka sangka. Bagus ini doanya. Waktunya sudah mau habis, nanti diputar sendiri aja ya. Kalau saya detail lagi nanti tidak lama. Ya. Kalau arti yang tadi, yang doa pertama tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika ya syai'an min nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Itu artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku mengetahuinya, ya, dan aku meminta ampun kepadamu, ya, dari apa yang aku tidak ketahui. Kemudian yang kedua, berusaha menyembunyikan amal soleh. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal soleh. Ini agar terhindar dari riya. Jadi berusaha sekuat mungkin menyembunyikan amal soleh. Dulu pernah kita sampaikan, amal soleh itu ada ini, jadi ada dua tingkatan. Jadi kalau kita jalankan ya dengan nampak itu seperti sedekah. Kita kalau sedekah terang-terangan dengan sembunyikan boleh. Terang-terangan boleh. Tapi kita tidak riya ya. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat orang lain agar juga melakukan seperti yang kita lakukan. Itu boleh sedekah seperti itu. Jadi terang-terangan. Kemudian amal soleh yang lainnya juga boleh. Kita jalankan terang-terangan. Tujuannya apa? Agar kita diikuti. Ya, agar mereka melakukan seperti yang kita lakukan. Ini tanpa riya sama sekali. Boleh seperti itu. Nah, jadi kalau kita melakukannya dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Contohnya sedekah tadi. Terang-terangan boleh, tetapi pahala yang lebih besar lagi akan kita dapatkan kalau kita sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu. Jadi untuk bisa selamat dari riya, sebisa mungkin kita menyembunyikan amalan kita. Nah, kalau bisa kita diberikan kesempatan untuk ibadah umroh misalnya. Kalau bisa, ya. Kalau bisa, jangan kasih tahu siapa-siapa. Umroh udah sendirian, senyap gitu, nggak usah masang di media sosial. Oh, saya lagi umroh, gitu kan? Nggak usah begitu. Kalau bisa sembunyi-sembunyi. Ya, mungkin tetangga berapa rumah itu nggak tahu, nggak masalah. Nanti pulang-pulang, ya kalau ada oleh-oleh nggak apa-apa lah, bagi oleh-oleh ya kan. Kalau bisa itu inilah disembunyikan. Ya, berhaji juga sama. Kalau nggak ada yang tahu itu nggak apa-apa. Itu lebih baik dan lebih selamat. Kemudian yang terakhir, agar selamat dari dia adalah mengingat akan bahaya riya dan bahagianya orang yang ikhlas. Mengingat akan bahaya riya dan bahagianya orang yang ikhlas. Jadi ingat itu, orang kalau riya itu bahayanya seperti apa. Nah, sedangkan ikhlas itu dia mendapatkan keuntungan apa. Jadi orang yang riya itu dia mendapatkan keburukan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia akan menjadi orang yang sengsara. Ya. Dia tidak akan pernah merasakan kepuasan. Karena orang riya itu kan tujuannya agar dipuji oleh orang lain. Ya, jadi setiap dia beramal itu tujuannya itu terus biar dipuji oleh orang lain. Itu akan melelahkan hati dia. Ya, ketika dia sudah sampai beramal ternyata nggak dipuji, itu nanti nggak bisa tidur. Nah, saya tadi kok nggak dipuji ya, gitu kan? Akhirnya sedih ya, gelisah, sedih, nggak bisa tidur, mungkin nggak doyan makan juga, gitu kan? Sedih. Jadi dia sengsara di dunia. Karena tujuan ibadah-ibadahnya itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Kalau nggak dipuji, sedih. Ya. Terus kalau pujiannya itu nggak banyak, ya, yang like itu nggak banyak, dia sedih juga. Bikin tulisan dakwah, ya gini, wah mantep nih kan, akhirnya diposting gitu.
Tujuannya utama memang apa? Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan like, gitu. Ya kan? Ternyata yang like cuma 2 orang. Wah, ini kok tulisan bagus ini nggak ada yang like, cuma 2 orang. Akhirnya dia sedih dengan itu. Jelas ria. Ya. Itu akan membuat dia lelah. Nah, kalau di akhirat ya tadi kita sebutkan dia akan apa namanya? Diseret ya, diadili pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah berusaha untuk ikhlas tapi terus ya gempuran ria itu ada terus. Tapi kita udah benar-benar ya Allah, saya ini sudah bersungguh-sungguh berjuang, ibaratnya itu pol-polan ya, mati-matian ya untuk menghadapi ria ini. Tapi kok masih kebobolan juga. Ya. Maka pasrah saja kepada Allah. Ya, Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah insya Allah tahu dan bukan insya Allah, pasti Allah tahu. Ya, perjuangan kita menghadapi gempuran ria itu seperti apa? Allah tahu. Udah, kalau kita merasa nggak mampu, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha sekuat mungkin. Saya pasrah. Ya, Engkau Maha mengetahui perjuangan. Udah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah SWT akan mengampuni kita. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Pembahasan hadis kelima tentang terselanya atau bahayanya ria. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Dari sini ada nggak? Nggak ada. Nah ya, Masya Allah. Barakallahu. Ini juga ya dibahas oleh para ulama, dikatakan para ulama. Jadi kalau kita tidak beramal karena takut ria, maka itu adalah ria. Iya kan? Kita nggak jadi beramal. Jadi kita misalnya mau ke masjid gitu kan, kita mau ke masjid terus nggak jadi takut ria. Nah, maka itu adalah ria. Ya. Karena berarti tujuan dia itu tadi. Jadi tujuan utama itu adalah ria. Terus dia tidak jadi ke masjid karena takut ria. Itu adalah ria malah. Yang harus dilakukan apa? Ketika menghadapi bisikan seperti itu, ya mau beramal takut ria, gitu kan? Maka dia harus apa? Terus, ya, dia terus berjalan mau ke masjid takut ria. Udah lawan, Bismillah keluar. Ya, seperti itu. Jangan malah apa? Tidak jadi ke masjid, ya karena takut ria. Ada perkataan atau ceramah ya dari Syekh Asy'wair ya yang di Saudi itu. Beliau menukil dari perkataan para salaf. Ya, jadi kalau ini dalam salat, contohnya dalam salat. Misalnya kita pas salat ya di masjid, tadi kita salat kita beda itu. Gerakannya beda, kemudian kekhusyuannya beda. Karena apa? Tadi ada bisikan-bisikan ria itu. Ria ya, ada bisikan untuk ria. Maka kata beliau tetap lanjutkan. Ya, lanjutkan dan kalau malah bisa itu apa? Diperlama. Ya, diperlama. Jadi malah kayak dijor-jor nih gitu. Terus berusaha dilawan tapi ya diperlama tapi terus untuk berusaha dilawan. Terus sholat. Ya, sholat sunnah misalnya. Kemudian kata beliau, ya untuk kehati-hatian, ya dia sholat lagi di rumah dengan yang seperti itu. Ya, dia sholat sendiri di rumah dengan seperti itu. Itu salah satu cara untuk mengobati dan melawan ria. Jadi kan perkara dia ini urusannya kan hati manusia dan dia memang dosa yang besar, bahaya. Jadi kita harus pandai-pandai menata hati kita. Udah jangan mengharapkan pujian orang lain sama sekali. Ya, itulah. Jadi kita itu kerdil, hina di hadapan Allah. Ya, kita tidak akan menjadi mulia dengan pujian manusia. Ya, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, insya Allah kita mulia di sisi Allah. Ya itu tidak berpengaruh itu ujian manusia, dia mau menghina atau musuh nggak berpengaruhnya. Ya. Udah jadi tutup telinga. Gitu. Ya orang lain mau muji mau enggak terserah. Gitu. Urusan kita dengan Allah. Jadi kita sholat udah kita fokus kepada Allah Subhanahu
Ada lagi enggak? Umahat, ya silakan. Kayak kertas sama langsung ya. Antum yang menyampaikan ke anak. Gak kedengeran soalnya. Oh iya. Kalau kita ngeser kajian ya, catatan kajian yang kita catat misalnya, apakah itu termasuk riya yang tersembunyi? Ya tergantung niat kita. Ya, makanya riya itu kan berkaitan dengan hati. Ya kan? Dengan niat, tergantung niat kita. Kalau misalnya niat kita itu murni untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu, dakwah, ya, terus udah murni itu ya, menyebarkan ilmu yang kita dapatkan. Bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk biar dilek gitu kan. Pokoknya murni untuk menyebarkan ilmu. Udah itu ikhlas seperti itu. Itu ikhlas. Tapi kalau dalam mengeser catatan kajian tadi, ada niatan dalam hati kita, Masya Allah ya, ini si fulanah ini rajin, ya, si fulanah ini pinter, ya, pas kajian rajin nyatet misalnya. Jadi ada niatan-niatan seperti itu jelas riya. Ya, jelas riya. Tapi kalau tadi kita share niat kita benar-benar menyebarkan ilmu dan kita tidak mengharapkan sama sekali belas pujian manusia, kita nggak harapkan sama sekali. Niatnya benar-benar untuk apa? Nge-share ilmu. Udah itu ikhlas. Ya. Udah, jadi saran saya ya, misalnya tadi dicatat, sampaikan aja di media sosial nggak apa-apa. Ya. Dan jangan terjumus dalam yang kedua tadi. Nggak jadi nge-share kajian karena takut riya. Ya kan? Itu malah riya juga. Itulah di-share ya ilmunya, kemudian terus tata hati. Ya. Jangan mengharapkan pujian dari orang lain, jangan mengharapkan apa? Jempol. Udah mau ada yang jempoli, mau telunjuk atau mau apa? Udah nggak usah dihiraukan. Seperti itu. Sekali lagi, perkara ikhlas itu perkara yang cukup berat. Kita harus selalu meminta doa, berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniakan keikhlasan. Cukup ya. Baik, semoga yang kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang beribadah dengan ikhlas dan dijauhkan dari riya. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.